Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Wilanda Putri dari jurusan Animasi dengan NIM 2434-2026. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT ringkasan video tugas pertemuan pertama pengantar coding. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi sistem komputer. Sistem komputer adalah alat elektronik yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas. Definisi ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama adalah input. Input adalah komputer menerima data dari penggunaan atau sumber lain. Data ini bisa berupa teks, angka, gambar, atau suara. Yang kedua adalah proses. Setelah menerima input, komputer memproses data tersebut dengan menggunakan perangkat lunak atau software yang telah diprogram sebelumnya. Proses ini melibatkan manipulasi data untuk mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya itu penyimpanan. Komputer menyimpan data dan instruksi dalam memori untuk digunakan di kemudian hari. Selanjutnya itu output. Hasil dari proses data disajikan kepada pengguna dalam bentuk informasi yang dapat dipahami, seperti teks di layar, cetakan, atau suara. Materi selanjutnya adalah fungsi komputer. Komputer memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari dan industri. Yang pertama, bantuan administrasi. Komputer digunakan dalam pengelolaan data dan informasi di berbagai organisasi seperti pengolahan data keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, komunikasi. Alat komunikasi modern seperti smartphone berfungsi sebagai komputer mini yang memungkinkan komunikasi cepat melalui pesan teks, panggilan suara, dan video. Selanjutnya, multimedia. Komputer digunakan untuk mengakses dan memproduksi konten multimedia seperti video, musik, dan gambar. Misalnya platform seperti YouTube memanfaatkan komputer untuk streaming video. Terus pengendalian sistem industri, kesehatan, industri hiburan, dan militer. Selanjutnya komponen sistem komputer. Yang pertama ada hardware, perangkat fisik yang dapat dilihat dari disentuh seperti monitor, keyboard, dan CPU. Hardware adalah bagian yang menjalankan fungsi dasar komputer. Kedua, software, program yang tidak dapat disentuh secara fisik tetapi memberikan instruksi kepada hardware untuk berfungsi. Software dapat dibagi menjadi sistem operasi yang mengolah perangkat keras dan perangkat lunak, dan aplikasi yang melakukan tugas tertentu. 3. Brainware, pengguna atau operator yang mengoperasikan sistem komputer. Brainware mencakup orang-orang yang menggunakan komputer untuk berbagai tujuan seperti programmer, administrator, dan pengguna umum. Selanjutnya ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer menggambarkan bagaimana komponen-komponen komputer berinteraksi satu sama lain. Data masuk melalui perangkat input, kemudian diproses oleh CPU, dan hasilnya disimpan di memori atau langsung ditampilkan sebagai output. Arsitektur ini melibatkan jalur-jalur yang menghubungkan komponen-komponen komputer seperti bus data yang mengalirkan informasi antara CPU, memori, dan perangkat input atau output. Selanjutnya sistem bilangan. Komputer menggunakan sistem bilangan biner 0 dan 1 untuk memproses data. Selain biner ada juga sistem bilangan desimal basis 10, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16 yang digunakan untuk mempermudah perhitungan. Pemahaman tentang sistem bilangan ini penting karena komputer beroperasi menggunakan logika biner yang merupakan dasar dari semua pemrosesan data. Selanjutnya ada fungsi software, sistem operasi perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak lainnya seperti Windows, Linux, dan macOS. Aplikasi program yang melakukan tugas tertentu seperti pengolahan data Microsoft Word, spreadsheet Excel, dan perangkat untuk desain grafis Adobe Photoshop. 3. Driver, perangkat lunak yang menggunakan perangkat keras berfungsi dengan sistem operasi. Selanjutnya ada algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Pemrograman melibatkan penulisan kode dalam bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan algoritma tersebut. Motivasi dan harapan saya belajar pengantar coding ini. Motivasi saya yang pertama ingin memahami cara kerja sistem komputer dan proses pemrograman, dan menerapkan konsep yang dipelajari dalam proyek nyata untuk meningkatkan keterampilan. Ketiga, menciptakan aplikasi inovatif yang bermanfaat bagi orang lain dan terlibat dalam komunitas pemrograman untuk belajar dan berbagi pengalaman. Dan harapan saya, yang pertama menguasai bahasa pemrograman seperti Python dan Java, dan membuka peluang karir di bidang teknologi informasi dan mengikuti perkembangan terbaru dalam pemrograman, menggunakan keterampilan untuk proyek yang bermanfaat bagi masyarakat,
menjadi mandiri dalam menyelesaikan proyek coding dari awal hingga akhir. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terlebih kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.